Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Saya pada semester ini ditugaskan mengajar CAD, jadi Computer Aided Design. Jadi untuk kuliah minggu ini dan minggu depan mungkin secara online ya, karena ada instruksi dari pemerintah, jadi tidak boleh berkumpul ya. Perkenalkan, nama saya mungkin sudah kenal dengan saya. Ini nama saya Bambang Menteri Wahjo Utomo. Email saya bambangmenteri.w@asia.ac.id ya. Kemudian HP saya atau WA 0896 151 08368 ya. Jadi misalkan nanti ada tugas itu bisa dikumpulkan di email saya itu ya, atau misalkan ada pertanyaan mengenai perkuliahan nanti bisa WA ke saya, atau misalkan nanti izin sakit atau ada keperluan tidak masuk, nah bisa WA ke saya. Jadi selama tidak ada pesan apa-apa ya saya anggap tidak masuk ya. Oke, walaupun online tapi tetap perkuliahan tetap ada ya, jadi secara online. Jadi absensi juga harus tetap absensi di Google Classroom nanti ya. Nanti di setiap pertemuan nanti saya kasih materi, silakan dibaca. Kemudian kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Kemudian tugas juga dikerjakan secara online. Oke, untuk CAD, jadi karena ini pertemuan pertama maka hanya perkenalan saja ya, saya jelaskan apa saja yang nanti dipelajari ya. Jadi kontrak kuliah CAD itu materinya yang akan kita pelajari yaitu pengenalan AutoCAD ya. Jadi kita pelajari aplikasinya AutoCAD itu ya. Kemudian perintah-perintah dasar AutoCAD. Kemudian yang ketiga menggambar gambar 2 dimensi. Yang keempat menggambar gambar 3 dimensi. Dan yang kelima mencetak gambar yang hasil gambar yang kita gambar itu ya di printer. Kemudian penilaian dari perkuliahan saya yaitu absensi 5%, kemudian tugas itu nanti saya kasih tugas 10%, kemudian kuis 15%, UTS 30% dan UAS 40% ya. Kemudian toleransi keterlambatan, jadi kalau misalkan nanti sudah masuk ke lab atau kelas itu ya, nanti toleransinya 15 menit ya. Jadi jika lebih dari itu boleh masuk tapi tidak saya absen ya. Nah, mengingat nanti kalau jika Anda terlambat otomatis ketinggalan materinya, jadi nanti tambah bingung ya. Misalnya awalnya menggambar itu dari tadinya gimana kan ketinggalan, sehingga ya nggak bisa ngikuti lagi ya. Itu usahakan tidak terlambat ya. Kemudian mengenai ujian, di ujian itu nanti ada UTS dan UAS ya. Itu nilai presentasi nilainya kan lebih besar, paling besar ya. Jadi 30% UTS, 40% UAS. Jadi silakan jangan sampai tidak ikut ya. Jadi kalaupun misalkan ada halangan, misalkan sakit atau ada keperluan penting mendadak ya, nah itu 1 minggu setelah UAS bisa menghubungi saya ya. Jadi untuk saya kasih ujian susulan, jadi jangan lebih dari
1 minggu karena nilai disetorkan setelah 1 minggu ujian. Oke, fokus hari ini kita mengenai apa itu CAT dan CAM ya. Kemudian nanti ada syarat prasyaratnya apa sebelum kita mempelajari CAT CAM. Jadi yang kita pelajari nanti CAT-nya ya, bukan CAM-nya ya. Kemudian nanti kita lihat aplikasi perkembangan AutoCAD itu ya, aplikasi AutoCAD, kemudian pengenalan dari AutoCAD. Nah, dalam hal ini di kampus Asia, jadi kita menggunakan AutoCAD 2007 ya, jadi kalau bisa disamakan ya. Misalkan Anda install di laptop Anda 2007 biar nanti memudahkan dalam saya mengkoreksi ya, karena versinya kalau lain itu tidak bisa dibuka ya, kalau versinya lebih tinggi ya. Nah, tentang CAD atau CAM, jadi CAD itu artinya singkatan dari Computer Aided Design. Jadi adalah program komputer yang digunakan sebagai alat bantu gambar atau mendesainnya. Bedanya apa? Bedanya dia bisa menggambar 3 dimensi ya. Jadi kalau misalkan Anda pernah menggambar pakai Photoshop atau pakai Corel, itu kan dia hanya 2 dimensi ya. Dengan kelebihan AutoCAD ini bisa menggambar 3 dimensi. Jadi bisa kita lihat dari sisi atas, bawah, depan, belakang, samping kiri atau kanan. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti silakan modulnya dibaca di Google Classroom ya, karena di sini kan terbatas ya tampilannya. Nanti lengkapnya bisa dibaca di Google Classroom, sudah saya share ya. Kemudian fungsi CAD ini yaitu untuk pengembangan desain. Jadi misalnya kita mau menggambar desain rumah ya, kemudian desain mobil atau desain sepeda motor, atau desain robot ya, desain alat-alat teknik ya, misalkan kayak baut ya, atau mur ya, itu bisa kita gunakan pakai AutoCAD ya. Kemudian analisis desain, nanti setelah kita menggambar itu bisa kita analisis ya, apakah hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, bisa kita edit lagi ya. Kemudian simulasi desain, jadi kita bisa mensimulasikan desain 3 dimensi kita. Jadi bisa kita lihat dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari samping kiri atau samping kanan ya. Kemudian otomasi pembuatan konsep ya, nanti kemudian untuk perbaikan modifikasi desain. Nah, itu ya. Jadi misalkan desainnya kurang bagus, misalkan ada pengembangan, itu bisa kita rubah ya. Sedangkan CAM, jadi kalau tadi kan CAD ya, CAM ini Computer Aided Manufacturing, jadi adalah teknologi perencanaan ya. Kemudian pengaturan dan pengontrolan pembuatan produk dengan bantuan komputer ya. Jadi kalau CAM ini sifatnya itu mesinnya itu ya. Jadi kalau CAD tadi desain kita gambar, sedangkan CAM ini yang mengimplementasikan atau membuat jadi apa yang kita desain ya. Misalkan kalau kita desain baut atau mur ya, nah itu secara kemudian sama CAM ini otomatis dia membuat realnya itu ya. Nanti realnya baut atau mur yang kita buat itu sesungguhnya ya. Nanti dengan nanti bisa dilas, dibor itu ya, itu CAM-nya itu ya. Jadi
Kemudian tentang CAD dan CAM yaitu cakupannya nanti ada namanya CAPP ya, yaitu Computer Aided Process Planning ya, kemudian pemrograman NC ya, kemudian ada apa, pembuatan instruksi pekerjaan ya, dan seterusnya itu ya. Nanti silakan nanti dibaca. Hubungannya ini seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kalau CAD itu menggambar desainnya itu ya. Kemudian kalau CAM itu merealisasikan apa yang kita gambar secara realnya itu ya. Itu. Jadi dari hasil yang desain yang kita gambar nanti akan realnya berbentuk yang sesungguhnya itu ya. Kemudian syarat apa yang harus dipenuhi sebelum kita belajar CAD? Nah, ini yaitu mengetahui dasar-dasar menggambar teknik ya. Jadi harus tahu misalkan mengenai skalanya gitu ya, misalkan 1 banding berapa itu ya. Kemudian mengenai simbolnya ya, ukurannya ya. Misalkan ukurannya pintu standarnya harus berapa ya, kita harus tahu ya. Ukuran jendela standarnya harus berapa ya, gitu ya. Ketebalan tembok standarnya berapa itu harus kita tahu ya. Kemudian mengetahui aturan-aturan dalam gambar tekniknya. Jadi misalkan kita aturannya itu misalkan bentuknya simbolnya pintu ya, itu harus kita tahu ya bahwa simbolnya pintu itu digambar harus bagaimana ya. Kemudian simbolnya misalkan apa, pondasi itu ya, itu gambarnya harus bagaimana, itu harus mengikuti aturan teknik ya. Misalkan kalau gambar baut itu ya atau mur ya, itu simbolnya harus ukurannya harus berapa itu ya, itu aturannya harus kita ikuti. Kemudian mengetahui standar-standar dalam gambar teknik ya, jadi standarnya bentuknya mur baut itu harus bagaimana, itu kita harus tahu standarnya. Kita membuat jendela itu harus bagaimana, nah itu harus kita tahu. Nah ini aplikasi AutoCAD itu berkembang mulai dari versi apa lama ya, jadi dia bisa menggambar 3 dimensi ya. Jadi versinya dia mulai dari 1.0 ya sampai sekarang nih mungkin 2020 mungkin ada ya. Ini perkembangannya. Nah, pengenalan AutoCAD 2007. Jadi nanti bisa silakan Anda install ya AutoCAD 2007 biar sama semua nanti ya. Jangan sampai ada yang menginstal ada yang 2015. Nah, karena nanti tidak bisa dibuka ya di 2007 kecuali kalau versinya, jadi kalau kita bikin di versi yang di bawahnya mungkin bisa dibuka ya, tapi kalau kita bikin versi di atas misalkan 2015 kita buka 2007 itu nggak bisa dibuka ya. Nanti kalau bisa disamakan menginstal 2007 ya, karena kampus menggunakan AutoCAD 2007 ya. Nah, ini pengenalannya ya, nanti silakan dibaca modulnya di Google Classroom. Jadi sementara itu dulu ya untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan nanti di pertemuan yang kedua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.